ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini memang kurang terang ya. Iya memang kurang terang, harus dimatiin kalau mau terang. Udah setelan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Banaftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Kita niatkan semata-mata mengharapkan ridhonya dengan kita menuntut ilmu ya. Cari kita adalah salik ya, para salik, para pencari ya, yang tentu mencari ridho Allah ya, dengan kita mempelajari suatu ayat ya, atau ya, suatu ilmu ya. Nah, Nabi tegaskan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu cara, suatu perjalanan yang ya, dia dengan perjalanan itu menempuh untuk mendapatkan suatu ilmu, maka kalau Allah akan mudahkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ya, golongan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah ya, untuk bisa mendapatkan ilmu dan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya ya. Insyaallah kita akan masuk sekarang pembahasan dari surah Ali Imran, sudah masuk akhir nih ya. Jadi surat Ali Imran itu berapa jumlahnya? 200 ayat ya, jadi 200 pas. Nah, sekarang sudah masuk ayat 187 ya. 187. Baik ya, kita baca ayatnya. Nah, untuk kita nanti terjemahkan dan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, rada-rada buram nggak apa-apa ya, kelihatan ya. Wa id akhadallahu wa id, dan ketika ya, jadi kalau jadi ada kalimat id, nah biasanya maknanya wadhkur id, nah diingatkan itu ketika, maksudnya dan ingatlah ketika, nah biasanya gitu ya, wadhkur dan ingatlah, id itu ketika ya. Akhadallahu, akhada mengambil, telah mengambil, fil madhi, akhadha ya'khudhu, telah mengambil, Allahu siapa Allah, jadi Allahnya sebagai subjek dari akhadha ya, sebagai pelaku dari kata kerja mengambil ya, maknanya Allah mengambil ya. Mengambil apa? Mitsaq, mitsaq ya, perjanjian. Mitsaq itu dari kata wasaq, wasaq itu yang kukuh, yang kuat. Hablul wasiqah ya, tali yang kuat ya. Jadi maknanya di sini dimaknai dengan perjanjian ya. Jadi perjanjian itu harus dipegang erat ya. Dari kata wasaqa, perjanjiannya alladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang mereka diberi Alkitab ya, yaitu ahlul kitab, mereka diberi Alkitab, minal yahud wan nasara, baik itu dari Yahudi ataupun orang Nasrani ya. Jadi kalau dari ya Yahudi itu adalah Tauratnya ya, kemudian dari orang Nasrani adalah Injil ya. Tapi tentu ya bukan ya Injil yang kita pahami ya, yang ada saat ini ya. Karena kalau Injil yang sekarang itu kan ya, di dalam kitab Injil itu yang sekarang ya, itu nama suratnya kan apa? Nama suratnya Yohanes, Petrus, Peter, Petrus ya. Nah, itu kan apa namanya, murid-murid Yesus ya. Jadi tidak mungkin Yesus bawa kitab Injil ya, di dalam kitab itu Injil itu isi suratnya, isi surat siapa? Yohanes, Lukas, Matius. Nah, karena itu semuanya ya yang mereka anggap sebagai apa namanya, murid gitu ya, murid Yesus atau Rasul. Jadi bukan Rasul utusan Tuhan, Rasul Isa berarti ya, Rasulnya Isa. Rasulnya Yesus maksudnya utusannya Yesus ya, kan nggak mungkin kitab siapa Nabi Isa bawa kitab Injil tapi nama suratnya murid-muridnya, kan aneh ya. Misalkan kayak Al-Quran, nama surat-surat dalam Al-Quran itu misalkan surat Abu Bakar, surat Umar, kan nggak mungkin ya. Nah, itu malah ngawur lagi ya. Utul kitab. Kemudian ya, isi perjanjiannya itu apa kata Allah? La tubayyinunnahu, la. Nah,
di sini lam qasam ya, atau bisa lam taukid juga diakhiri dengan di sini ada nun juga, nun taukid ya. Bayyana yubayyinu artinya menjelaskan. La tubayyinunnahu, berarti maknanya sungguh, tubayyinunnahu kalian benar-benar akan menerangkannya ya, menerangkan apa? Nyanya kembali ke mana? Ke kitab ya. Jadi kata Allah, la tubayyinunnahu, sungguh kalian akan benar-benar menjelaskan itu kitab ya, jadi harus dijelaskan linnasi ya, bagi manusia. Wala taktumunahu, dan tidaklah taktum, bukan jangan ya di sini, karena di sini kalimatnya la taktumuna, bukan la taktumuhu ya. La taktumunahu, dan tidaklah kalian menyembunyikan itu kitab. Jadi perintahnya kalian akan menjelaskan ya kitabnya pada manusia, dan juga tidak boleh menyembunyikannya ya. Jadi di sini la-nya la nafi, bukan la nahi. La taktumunah, bukan la taktumuhu ya. Wala taktumunah, bagusnya waqaf di sini ya. Fanabadhuhu, maka nabadhu apa? Nabadha yanbudhu artinya melempar. Jadi kalau kita melempar sesuatu yang dianggap sudah tidak penting, itu namanya nabadha ya. Kalau melempar secara umum nama bahasa Arabnya itu roma yarmi, melempar jumroh, romyul jamarot ya. Nah, kalau melempar dianggap tidak penting, itu namanya ya nabadha yanbudhu ya, nabadan ya. Mereka melemparkan nyanya kembali kemana? Kitab tadi. Kemana? Wara'a zuhurihim, ke belakang zuhurihim, punggung. Ya, jadi jamak dari zuhrah, ya, punggung. Atau zuhur itu karena punggung itu yang tampak, ya, disebut dengan zohir, gitu ya. Kita sebut dengan zohir. Sholat zuhur karena matahari telah betul-betul tampak di atas kepala kita, ya, sejajar ya. Jadi lewat satu tombak sudah masuk zuhur ya. Ke belakang punggung-punggung mereka, wara'a ya, berarti dilempar ke belakang itu dianggap sudah tidak penting lagi ya. Washtarau dan mereka ishtarau, apa ishtarau? Mereka menukar bihi, dengannya itu kitab, thamanan qalilan, harga yang sedikit, harga yang murah. Harga sedikit ini dengan nilai duniawi ya, bukan berarti harganya murah itu nggak ada duitnya ya, sebanyak apapun ya, nilai duniawi tetap thamanan qalilan ya. Fabi sama yashtarun, bisa, maka bisa, apa bisa? Amat buruk ya, sangat buruk. Ini fi'il madhi jamid ya, jadi tidak ada tasrifannya ya. Bisa ya, amat buruk. Ma yashtarun, namanya sebagai subjek dari bisa, apa yang yashtaruna mereka tukar ya. Jadi sungguh ya, amat buruk apa yang mereka tukar. Kemudian disambung la tahsabanna. Ini ada hubungannya ya, bisa satu kesatuan. La tahsabanna, la janganlah. Tahsabanna. Ini di ayat sebelumnya sudah ya, sama ya. Hasiba yahsabu. Ini tahsabu, asalnya tahsabu dibacanya. Karena bersambung dengan nun taukid, ini nun taukid. Nah, ini jadi fi'il mudhari yang mabni. Ya. Jadi fi'il mudhari itu yang mabni cuma ada dua. Ketika bersambung dengan nun taukid ya, ketika bersambung dengan nun niswah ya. Tahsabanna, itu sudah tidak boleh ya, yang lain ya. Misalkan tahsabunna nggak bisa, tahsabanna ya. Janganlah sekali-kali gitu ya kamu mengira ya. Ini tentu di sini kamunya adalah ya untuk Nabi, itu maksudnya ya, pada saat itu. Tapi ya umumnya untuk kita semuanya. La tahsabanna, janganlah sekali-kali kamu mengira wahai Nabi Muhammad,
Alladzina ini sebagai maf'ul, kepada, gitu ya. Jadi kalau tahsaba ini sudah mencakup fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya tahsaba, ya, dan taukidnya tahsabanna lah, gitu ya. Fa'ilnya taknya ini kamu, ya. La tahsabanna, ya, makanya yahsabu anna, kan, dia mengira, ya. Menduga, janganlah sekali-kali kamu menduga, mengira, menyangka. Alladzina yafrahuna, ini jadi objeknya, kepada orang-orang yang yafrahuna, mereka senang, mereka gembira. Fariha yafrahu, ya, jadi kalau ada orang yang namanya farihah, gembira terus tuh, ya, farihah, biasanya ibu farihah, ya. Kepada orang-orang yang mereka bergembira, bima atau, dengan apa yang atau mereka, ya, kerjakan, mereka berikan, ya. Wa yuhibbuna, dan mereka, ya, menyukai, menyenangi, mereka senang. Ayyuhmadu, untuk, atau bahwa di sini untuk, ya, agar boleh. Yuhmadu, mereka dipuji. Nah, ya, hamida yahmadu, hamida memuji, yahmadu sama sedang memuji, dibentuk majhulkan, fil mudhari mabni lil majhul. Yuhmaduna, karena kemasukan an dibuang huruf nunnya. Yuhmadu, ayyuhmadu, gitu ya. Asalnya yuhmaduna sebelum ketemu an, karena ditemukan dengan an maka dibaca ayyuhmadu. Bahwa atau untuk mereka dipuji. Bima lam yaf'alu, dengan apa yang, atau dengan sesuatu yang lam yaf'alu, tidak yaf'alu, mereka kerjakan, ya. Jadi ada orang yang senang dipuji, ya, tapi tidak melakukan apa-apa, ya. Maka kata Allah, fala tahsabannahum, maka janganlah tahsabanna, sama dengan apa tadi? Janganlah sekali-kali kamu mengira, hum, kepada mereka. Nah, humnya sebagai objek, ya. Janganlah kamu sekali-kali mengira hum, kepada mereka. Bimafazatim minal adab, dengan, ya, bimafazah, ya, mafazah itu apa artinya? Terlepas, ya, dari kata faza yafuzu, ya, terbebas. Nah, kalau di ayat yang lain berapa? Surat Al-Baqarah, ya, ayyu'ammaru yang yu'ammar wallahu, ya, apa, ya, kurang lebih sama lah, ya. Jangan sekali-kali kamu mengira terhadap mereka bimafazatin minal adab, bahwa mereka itu mafazah, ya, adalah yang terlepas, ya, sebagai yang terlepas minal adabi, dari siksa. Walahum, dan bagi mereka adzabun alimun, siksa yang sangat pedih. Walillahi, dan bagi Allah, mulku, kerajaan, ya, as-samawati wal ard, langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa, ya. Baik, ya, Bapak Ibu sekalian, itulah, ya, terjemah perkata kita pagi hari ini, ya. Tadi sedikit ada yang saya jelaskan fiil, dari bentuk fiil. Kalau dalam bahasa Arab itu fiil dan fa'il itu sudah menyatu, ya, sudah otomatis, ya. Walaupun terkadang fa'ilnya atau subjeknya itu disebutkan, seperti di sini dimulai di ayat ini dengan lafaz akhadha, ya, kata akhadha adalah fiilnya, kemudian Allahunya sebagai fa'ilnya, ya. Tapi walaupun tidak disebut Allahnya, akhadha sudah mengandung kata kerja yang sudah mengandung ada fa'ilnya, itu fa'ilnya dhamir mustatir huwa, ya. Jadi
ya, ayat kita hari ini masih membahas tentang perilaku ahlul kitab, baik itu dari orang Yahudi ataupun orang Nasrani, ya. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Jadi sejak dahulu, ya, tangan Yahudi ataupun Nasrani secara umum itu sudah ada perjanjian yang Allah ambil, ya, kepada mereka melalui para nabinya, ya. Jadi perjanjian ini, ya, yang sudah pernah kita bahas juga di surah Ali Imran, sebetulnya masih surat yang sama, ya, hanya beda ayat, ya. Nah, jadi Allah mengambil sumpah itu melalui para nabinya, ya. Nubuat tentang Nabi Muhammad itu sudah diceritakan, sudah disebutkan, ya, sudah diberitakan oleh Allah, ya, bahwa nanti bakal ada nabi, ya, di surat Al-Imran itu kalau tidak salah ayat 81, ya. Jadi Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah kepada para nabi, lama ataitukum min kitabi wa hikmah, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, ya. Kemudian Allah beritakan, summa ja'akum, summa, kemudian suatu hari nanti, ja'akum, pasti datang kepada kamu semua, ya, seorang rasul, ya. Rasul ini ciri-cirinya gampang Bapak Ibu, mencirikan bahwa ini adalah nabi dan rasul utusan Allah, ya. Itu cirinya musaddiqul lima ma'akum, selalu membenarkan terhadap apa yang bersama kalian. Jadi bayangkan di era Nabi Muhammad, khususnya di Madinah lah, ya. Di Madinah itu kan banyak komunitas Yahudi. Jadi Al-Quran itu kan turun dengan berangsur. Ketika ada syariat yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran, maka Nabi Muhammad mengambil sumber hukumnya itu dari mana? Dari kitab Taurat, ya, karena komunitas Yahudi itu di Madinah cukup banyak, ya. Jadi kalau ada orang yang misalkan berzina, ya, dalam Al-Quran, bisa jadi orang Yahudi ini ada dua, dia tidak mau mengambil hukum dari Al-Quran, ya, atau memang ketentuan hukumnya belum ada, ya. Sehingga ketika ada pengambilan hukum, ya, itu dalam kisah tentang orang yang berzina itu Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu tidak mau mengambil ketentuan dari Al-Quran, ya. Al-Quran kan pezina itu dirajam, ya, yang zina muhson, ya. Jadi kalau yang udah punya pasangan berzina itu harus dirajam, ya. Maka Nabi Muhammad akan mengambil sumber hukumnya dari mana? Dari kitab Taurat, ya. Makanya oleh orang Yahudi itu hukum dalam kitab Taurat itu lebih banyak disembunyikan. Kenapa? Karena bahasa kitab Taurat itu adalah bahasa Ibrani, ya. Sehingga para pemuka agamanya itu lebih sering, ya, menutup ayat yang berkaitan misalkan tentang hukuman daripada orang-orang yang berzina misalkan. Maka, ya, Nabi Muhammad mempunyai para sahabat dari kalangan orang-orang Yahudi yang mereka juga orang pintar. Jadi tidak semua orang Yahudi itu Pak bisa bahasa atau bisa membaca kitab Ibrani, karena kan Ibrani itu kan dari sana, dari Palestina, dibawa ke Madinah. Orang Yahudi ngomongnya bahasa apa? Bahasa Arab, ya. Jadi orang Yahudi di Madinah namanya biasa nama Arab, Abdullah. Jadi udah nggak ada Benjamin lagi gitu. Ya. Jadi nama Arab, ya. Nah, ketika disembunyikan, makanya di sini kata Allah, sungguh kamu benar-benar akan menjelaskan itu kitab kepada manusia. Maka ketika ada kitab itu diselewengkan oleh orang-orang Yahudi, ada sahabat Nabi seperti Abdullah bin Salam, itu dari Yahudi, dan bukan sahabat yang dari orang Yahudi yang awam, bukan. Abdullah bin Salam itu orang-orang cendekiawan, ya, cendekiawan Yahudi. Jadi
ya pintar dan termasuk ya bisa bahasa Ibrani gitu ya. Jadi sumpah ini ya ciri dari Nabi Muhammad, ciri dari seorang rasul ini kata Allah ya, untuk mencirikan bahwa ini adalah rasul yang memang diutus oleh Allah ya. Rasul ini musaddiq lima ma'akum. Musaddiq itu yang membenarkan ya. Jadi cirinya Nabi Muhammad itu kata Allah selalu membenarkan terhadap apa saja yang datang bersama kamu. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah menyelisihi hukum daripada kitab Taurat ataupun Injil. Hanya ketika ada ketetapan Allah ya, ini sudah turun Al-Qur'an, maka hukum yang ada di dalam kitab Taurat itu sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Karena sudah disempurnakan ya oleh Al-Qur'an. Tapi pada masa perjalanan orang Yahudi dengan Nabi Muhammad itu sebetulnya gini ya, orang Yahudi di awal ya, pada awal Nabi Muhammad hijrah itu para jemaah sekalian itu banyak beriman kepada Nabi ya. Jadi mereka banyak beriman, banyak mengagumi Nabi. Karena kenapa? Sumber hukum, pengambilan hukum Nabi Muhammad itu ternyata banyak bersumber dari kitab Taurat. Bayangkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu sholatnya ngadep kemana? Baitul Maqdis. Nah, gitu ya. Nah, tadi belum lagi beberapa masalah yang ketetapan hukum yang belum diturunkan oleh Allah, wahyu itu dalam Al-Quran. Maka Nabi Muhammad cukup mengambil hukum itu dari mana? Dari Taurat. Nah, maka orang Yahudi itu banyak. Tapi semakin kesini kan sudah mulai banyak ayat-ayat muhkamat gitu ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum itu menyempurnakan, kalau bahasa Al-Quran itu muhaimin, wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzal. Muhaimin itu ya, jadi kalau dalam bahasa Al-Quran disebutkan sebagai muhaimin. Apa muhaimin itu? Jadi gini, kalau kita berobat Pak, ini saya ambil contoh ya, simple. Misalkan kita berobat, sekarang berobat ke rumah sakit, kan dikasih obat ya, kasih obat, Pak minum obat ini, obatnya 4 macam, Bapak minum 3 hari ya, 3 kali sehari. Nah Bapak bulan depan kontrol ya, bawa obatnya. Ketika kontrol ya, dibawa obatnya ada yang tersisa beberapa misalkan karena memang belum habis ya. Nah Bapak yang ini gak usah diminum lagi, dari 4 itu dikurangi 2 ya. Nah itu kira-kira kan, padahal dokternya sama ya, kita berobat ke dokter yang itu, tapi ternyata ya obat yang 2 tadi dikurangi, atau misalkan diganti obatnya dengan obat yang baru tapi cuma 2 macam. Nah itu namanya muhaimin. Nah kira-kira obat yang kemarin itu yang 4 itu memang udah jelek atau memang tidak perlu lagi? Tidak perlu lagi, bukan jelek, bukan obat itu buruk, bukan, karena tidak perlu lagi gitu ya. Nah itu namanya muhaimin. Jadi ketika ada ketetapan hukum dulu dalam kitab Taurat dan Injil, datang Al-Quran. Yang Taurat dan Injil bukan buruk, bukan ya, karena Allah sudah sempurnakan di dalam Al-Quran tadi. Jadi obat yang 2 ini yang terakhir ya, mungkin karena penyakitnya sudah mulai mendingan kan gitu ya, Bapak tidak perlu minum obat yang itu tadi. Itu namanya muhaimin. Al-Quran itu sebagai muhaiminan kata Allah gitu ya. Nah, itulah ya. Cuma kata Allah, kamu ya, perjanjian ini diambil oleh Allah melalui para nabimu, kamu akan menjelaskan ini kitab. Nah, dan tidak boleh menyembunyikannya. Tapi apa yang terjadi pada prakteknya, mereka banyak ya, fanabadzuhu wara'adzun. Makanya nabadza tadi, nabadzu itu ya, sesuatu yang dilempar, yang dianggap itu sudah tidak perlu, tidak penting ya. Mereka banyak mengurangi ayat-ayat ya terkait dengan hukum-hukum karena mereka anggap ini nggak penting nih ya. Itulah yang terjadi
khususnya tadi yang dalam kitab Injil, yang kita sebut Injil padahal bukan Injil yang dimasukkan dalam Al-Quran, kan nggak mungkin Pak. Injil dalam Bible ya tentu bukan adalah Injil yang dimaksudkan dalam Al-Quran, kan nggak mungkin Pak. Coba kita baca tadi ya, saya jelaskan surat dalam Bible itu, gospel itu yang sekarang nih Holy Bible gitu mereka itu, kan itu nama surat-suratnya saja nama murid-murid Yesus ya. Jadi murid Yesus nyatat misalkan gitu ya, suratnya dikasih nama surat mereka ya, Saint Peter ya, Saint Petrus, karena surat Petrus, Matius dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin Nabi Isa bawa kitab Injil terus nama suratnya surat-surat muridnya, kan aneh ya. Seperti Nabi Muhammad bawa mushaf Al-Quran misalnya ya, tapi nama-nama suratnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu kan gak mungkin ya. Maka memang Injil itu turun kepada Nabi Isa, tentu bukan Injil yang ada sekarang gitu maksudnya ya. Entah itu Injil yang mana kita tidak tahu ya. Mereka melempar itu kitab hukum-hukum itu di belakang punggungnya. Lebih lagi mereka washtarobih, mereka menukar dengan Alkitab itu yang diberikan kepada mereka, baik itu Taurat atau Injil, dengan harga yang sedikit, dengan harga duniawi ya. Jadi mereka lebih senang menukar ayat-ayat itu hanya untuk kesenangan duniawi. Nah, gitu ya. Ditukar ayatnya, hukumnya dibuang, ada yang ditambahkan ya, mending ditambahkan, bukan ayat Al-Qur'an, bukan ayat dari Allah dimasukkan. Ini kan kacau ya. Itulah yang terjadi saat ini ya, khususnya dalam Bible tadi gitu ya. Jadi kalau kita sebutkan Injil, kita beriman kepada Injil, beriman Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi bukan Injil yang sekarang. Kalau sekarang gimana ya, orang namanya suratnya aja udah aneh kan. Surat Yehezekiel, surat Saint Petrus, Matius ya, Paul ya, Paulus, John, Yohanes, atau Yohanes ya kalau bahasa Indonesianya, John itu kan Yunus, nama Nabi Yunus. John ya. Bahkan nama surat Yesusnya sendiri nggak ada ya, nama surat Yesus misalkan nggak ada. Nama suratnya Matius, Yohanes gitu ya, banyak lah ya. Tapi nama surat Yesusnya kan nggak ada ya. Pernah baca nggak Bu Injil ya? Ya tetap kayak bahasa Indonesianya Injil, itu untuk menyamarkan misi mereka ya. Hanya disebut misionaris. Amat buruk apa yang mereka tukar itu. Nah, kemudian la tahsabannal ladzina yafrahuna bima tam. Ini kejadiannya gini. Ada orang Yahudi yang ditanya tentang suatu ya tadilah hukum gitu ya. Lalu mereka menyembunyikan itu. Ketika orang-orang percaya dengan jawaban orang Yahudi, mereka senang. Mereka senang dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Ya dipuji ya. Coba dalam kitab Taurat itu apa hukumnya misalkan gitu ya. Apa hukumnya daging babi? Ya, atau apa hukumnya tadi orang yang berzina? Nah, dia jelaskan begini ya. Padahal mereka tidak menceritakan yang sesungguhnya. Karena tadi Pak, Bu ya. Jadi kitab Injil, kitab Taurat itu ya bahasanya masih bahasa Ibrani. Jadi belum dialih bahasakan ke bahasa Arab ya. Jadi ketika ada orang-orang di Madinah yang mereka ya tentu entah itu Yahudinya Yahudi Arab atau Yahudi yang mana lah gitu ya. Jadi ketika dijelaskan atau bahkan kaum muslimin ketika bertanya tentang suatu hukum, mereka menjelaskan sesuatu yang memang ya tidak seharusnya. Nah, dan mereka senang ketika orang Yahudi ini kalau ditanya itu jawab ya, ternyata hukum-hukum begini. Mereka senang dengan pujian itu. Ya. Nah, ini turunlah ayat ini. Ya. Ada orang di kita juga banyak, Pak. Ya, ada orang yang senang ya dipuji tapi tidak melakukan sesuatu. Seakan-akan dia itu adalah pahlawan. Ya. Kan ada yang gitu ya. Jadi
orang Yahudi, ada yang kisah yang kedua ini dalam tafsir Ibnu Katsir juga sama ya. Ketika orang Yahudi itu beralasan untuk tidak ikut perang bersama Nabi. Ya pokoknya alasan banyak lah ya. Nah ketika Nabi misalkan dapat kemenangan, ya, oh mereka akan datang kepada Nabi menjelaskan banyak alasan. Oh mohon maaf ya Rasulullah, saya ini, oh gitu ya, saya ini nggak bisa ikut. Oh macam-macam alasannya. Tapi saya senang, ya Anda ini bisa menang. Ya seolah-olah mereka pun mempunyai, kita alhamdulillah di sini cuma bisa mendoakan. Ternyata doa saya makbul. Ya, Anda ini menang misalkan. Ya, jadi mereka tipikal orang yang senang dipuji. Ya, padahal ya mereka itu tidak pernah melakukan apa-apa. Nah ini kan banyak tipikal orang ini ya, banyak senang dipuji ya, padahal mereka tidak punya andil. Ya, oh ini kalau bukan karena saya, seolah-olah dia itu punya jasa, ya, padahal nggak ngapa-ngapain, Mbak. Hah? Kenapa? Pahlawan kesiangan. Seolah-olah berjasa melakukan sesuatu, ya, lalu mereka haus akan pujian. Nah, gitu ya. Kalau subuh mending, nah, ini siang jam 12. Kesorean kalau mau ya. Anda bukan cuma kesiangan, kesorean. Ya. Jadi tipikal orang ini, janganlah sekali-kali kamu mengira kepada orang yang mereka itu senang, mereka gembira dengan apa yang mereka kerjakan, lalu mereka itu senang untuk dipuji, suka pujian, ya, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, ya. Jadi seolah-olah dia itu punya andil, ya. Padahal misalkan cuma, ya, cuma warawiri nggak jelas misalkan ya. Tapi seolah-olah dia itu telah melakukan sesuatu. Nah tidak. Nah, maka kata Allah, "Fala tahsabannahum bimafazatin minal." Untuk orang yang seperti, janganlah kamu mengira bahwa mereka itu bisa ya terselamatkan dari siksa Allah. Ya, walahum adzabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah. Lillah ini Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah disebut Rabb? Pemilik itu belum tentu pemelihara. Ya. Pembuat itu belum tentu pemelihara. Misal saya membuat kursi, belum tentu saya rawatnya. Ya. Ya karena keterbatasan waktu saya misalkan. Saya buat kursi yang bagus, saya buat rumah yang bagus, tapi belum tentu saya bisa merawat dan menjaga rumah itu. Tapi kalau Allah, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, ya, langit dan bumi, ya, selain menciptakan, Allah creator, pencipta, ya, juga Allah pemelihara. Makanya Rabb, Allah disebutkan Rabb, Rabbul Alamin. Ya, jadi selain mencipta, Allah juga ya. Jadi Allah merawat alam semesta ini. Bayangkan, kalau kita bayangkan nih Pak Bu, ya, bumi itu luar biasa, ya, dijaga, dirawat oleh Allah. Ya, matahari itu tidak bisa langsung datang ke muka bumi. Itu ada beberapa lapisan yang itu termasuk dari rangkaian pemeliharaannya Allah. Ya, kita kalau tidak ada tadi ya beberapa layer, ada lapisan-lapisan, ada atmosfer, stratosfer dan apalah itu bahasanya tuh ya. Nah, itu kan bentuk pemeliharaannya Allah. Coba kalau matahari langsung ke kita, nggak ada yang bisa hidup Pak. Yakinlah itu mati semuanya. Ya, karena sekarang kalau lapisan, istilahnya lapisan ozon itu sudah mulai menipis segala macam, itu kan mulai terasa sangat panas. Belum lagi tadi pemanasan global ya, efek rumah kaca dan lain sebagainya. Itu kan ulah manusia, ya. Tapi pada dasarnya itu sudah sunatullah gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, itu adalah bentuk pemeliharaannya Allah. Ya, jadi ketika Allah menciptakan, itu Allah juga menjaga, ya, memelihara. Nah, jadi bagaimana ada yang ya kita ini masih ada gempa, itu tanda bumi ini masih normal. Karena pada akhirnya walaupun nanti ada gempa yang dahsyat gitu ya.
Karena kalau tidak ada gempa, magma bumi ini, gitu ya, itu harus ada yang menggerakkan. Kalau tidak gerak dia bisa beku, sehingga manusia tentu kalau beku dingin bisa musnah. Artinya sesuatu yang bahkan itu kita anggap bencana pun itu ternyata bagian daripada bentuk pemeliharaannya Allah. Itu kan gempa itu seakan-akan bencana, Pak. Tapi ternyata kalau ditinjau dari segi sains, itu kalau tidak ada gempa, ya, itu seperti apa namanya? Kalau cairan itu harus harus dikocok-kocok gitu ya, supaya tadi ya tidak kalau ini kalau kita ibu masak santan Bu, masak santan itu harus gimanain? Nah, kalau nggak diaduk gimana? Gumpal. Itu kan nggak enak tuh. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi adanya gempa yang mungkin kita anggap bencana, tapi gempa itu saja masih bagian daripada bentuk pemeliharaannya Allah. Ya, adapun ada yang meninggal itu sudah sunatullah gitu ya. Tapi itu lillah, ya. Itu adalah lillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaannya gini saya nih untuk penutup ya. Allah Maha Kuasa. Jadi kalau kita lagi belajar akidah nih, Allah kuasa tidak untuk menciptakan Tuhan? Allah kan Tuhan, ya. Allah berkuasa tidak untuk menciptakan Tuhan? Sangat berkuasa. Gak bisa. Makanya kita belajar akidah Bapak Ibu. Ada sifat 20 yang wajib, yang boleh, dan yang mustahil. Nah, itu kenapa kita belajar ada yang wajib wujud. Ya, yang mustahilnya itu adam. Tidak ada. Wujud itu ada, kalau adam dengan ain ya. Itu tidak ada. Ya, jadi ada sifat yang mustahil untuk Allah. Ya. Allah itu ya wujud qidam baqa ya wahdaniyah, wujud wahid satu, esa. Mustahil untuk Allah itu Tuhannya itu dua, ya. Artinya bisakah Allah menciptakan Tuhan yang lain? Itu adalah sesuatu yang mustahil untuk Allah. Jadi jangan semuanya mampu gimana? Kacau ada Tuhan dua. Ya, jadi Maha Kuasa ini harus kita pahami betul. Bukan berarti Allah kan. Bisakah Allah menciptakan Tuhan yang sama kan gitu? Itu sifat yang mustahil untuk Allah. Ya, sama seperti mustahilnya Allah itu adam, tidak wujud. Ya. Jadi itu kita belajar sifat 20 tuh, Pak. Ya, akidah gitu ya. Nah, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang boleh jaiz untuk Allah itu 10, jadi 50. Ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits. Tidak sama dengan. Ya, tidak sama. Mustahilnya apa? Mumatsalatul lil hawadits. Mustahil bagi Allah ada yang sama dengannya. Jadi semuanya tidak ya. Qadir itu Maha Kuasa, jangan nanti berarti Allah, kenapa Allah tidak menciptakan Tuhan yang sama? Kan itu adalah sifat yang mustahil untuk Allah. Gitu ya. Jadi Allah itu mustahil tidak ada gitu ya. Allah itu wajib ada gitu ya. Wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan atau sudah mau makan? Apa dia? Mengenai terjadinya muhaimin perpindahan dari Taurat ke Al-Qur'an. Jadi apakah bangsa Yahudi Bani Israel itu harus ikut update gitu ke Al-Qur'an? Ya. Oh iya jelas. Karena kan mereka merasakan bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dan apabila jadi sekarang umat mereka masih kekeh gitu. Ya tadi ya sebetulnya persoalan orang Ahlul Kitab tidak mau ikut Nabi Muhammad, khususnya Yahudi ya. Nah, karena mereka menganggap ya tidak relevan mengikuti seorang nabi yang bukan dari bangsa Arab, khususnya itu sih ya. Selain itu hanya sebetulnya tadi ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu kan hasadan min 'indi anfusihim, karena rasa hasud yang ada di dalam diri mereka gitu, sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad ya. Adapun memang baik itu Yahudi dan Nasrani
Ya kurang lebih sama lah ya, karena memang sudah taklid buta kepada kitab bukan kitab ya, mungkin doktrin daripada pendeta atau rahib mereka lah gitu ya. Jadi sehingga untuk mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti Al-Quran itu mereka enggan gitu ya. Mungkin itu ya. Kita harus mengakui adanya kitab-kitab Allah. Saya nggak lagi niat. Kenapa? Umat Islam harus mengetahui kitab-kitab Allah dari mulai Taurat sampai dengan Kenapa? dan sebagainya Al-Quran. Itu tahapannya dikira saya itu yang Allah berikan ke Nabi Musa itu adalah seperti ajaran kita yang dipelajari ini. Jadi kesinambungan itu kan ada yang 1300 tahun jaraknya. Nah ini yang dimaksud abdi teh, apakah Allah memberikan kitab kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa? Apa kitab yang sekarang kita pelajari ini Al-Quran kita proses? Ya, jadi sebetulnya gini Pak, Al-Quran itu adalah ya syariat ya, penyempurna syariat untuk kitab-kitab sebelumnya ya. Jadi kalau ada yang mungkin sama, bisa jadi karena memang sumbernya sama dari Allah gitu ya. Adapun yang berbeda, tapi itu bukan dalam rangka berbeda sumbernya ya, hanya ya perbedaan itu adalah misalkan tadi saya katakan orang yang berobat kan, bisa jadi ya orang yang berobat itu kan orangnya sama dan dokternya pun sama, kok ketika dia kontrol obatnya sudah berbeda lagi ya. Nah tadi ya bukan karena obat yang itu buruk gitu ya. Jadi dengan adanya diberikan obat baru adalah ya sebagai penyempurna daripada obat sebelumnya gitu ya. Jadi bahwa kitab yang terdahulu itu Taurat, Injil, ya Zabur dan mungkin suhuf yang kepada nabi-nabi yang lain pun sama ya. Artinya ketika turunnya Al-Qur'an itu sebagai penyempurna dari syariat sebelumnya gitu ya. Jadi kalau yang kita pelajari wallahu alam ya, apa saja syariat pada umat terdahulu kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau umat terdahulu itu syariatnya yang saya tahu itu jauh lebih berat ya. Seperti orang Yahudi itu Pak ya, kalau pakaiannya kena najis itu nggak bisa dicuci, harus dipotong, harus dibuang gitu ya. Kemudian kalau bayar zakat itu kalau tidak salah bukan 2,5 tapi 25 ya. Jadi memang sholatnya pun sama kan, sholatnya 50 waktu kan itu. Umat saya aja nggak kuat kata Nabi Musa, kamu udah minta kortingan ya. Artinya kita beruntunglah berada di masa ya, atau Allah takdirkan kita menjadi umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, karena memang kalau kita jadi umat terdahulu bisa jadi ya cukup betul-betul memberatkan gitu ya. Dari segi makanya kita doa Nabi Muhammad itu kan yang ada surat di akhir surat Al-Baqarah itu kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami ini lupa atau kami bersalah. Ya, doa mana yang seperti itu? Lupa bersalah tidak dihukum. Ya, jadi kalau lupa belum sholat zuhur, ya ingat pas asar, sholat zuhur lah di waktu. Ya karena lupa, misal lupa ini bisa jadi tiduran dan sebagainya kan gitu ya. Nah, tapi itulah syariat ya. Jadi kalau umat dulu itu kalau kayak gitu main hukum aja. Nah, jadi beruntunglah kita sebagai umatnya Rasulullah ya. Wallahu a'lam. Baik ya, alhamdulillah kita tutup. Lengkap nama majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.